masih menyebut Theos, dewa kalian dengan sebutan Allah, kalian tidak akan merasa tenang. Tuhan kami kau bawa-bawa, nama Allah kau bawa-bawa. Kenapa kamu tidak beragama sesuai dengan mandat negara kita ini? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Seharusnya kalian yang bisa berpikir, kenapa tidak ada toleransi dalam ajaran kalian? Kenapa kalian tidak mau toleransi? Itu yang harus kalian pikirkan. Kenapa kalian diperintahkan untuk begitu? Ingat loh, kalian diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Bukan Tuhan dari bangsa universal, hanya Mekah. Makanya akan selalu bentrok, akan selalu nggak nyambung, nggak connect. Karena kalian itu menyembah Tuhan negeri Mekah, orang Arab, berbahasa Arab. Makanya nggak bisa toleransi. Semua orang harus bersama-sama dan kalian ikuti bahasa Arab. Harus sama-sama ke Arab. Makanya nggak bisa. Jadi memang ajaran Islam ini dari dulu sampai sekarang nggak bisa toleransi. Jadi memang Indonesia akan dalam kehancuran. Pancasila memang dipertaruhkan dengan peristiwa-peristiwa ini. Nah, begitu. Oke, pertama karena saya hanya sendiri muslim di sini, saya ingin bukti toleransi dari kalian. Kalian 7 orang, boleh nggak saya minta 7 kali 2 menit? Karena saya sendiri, buktikan kalau kalian ini sedang memperjuangkan toleransi. Saya sendiri 2 menit, kalian berenam 7 kali 2 menit itu puluhan menit. Saya ingin bukti. Saya ingin bukti. Nanti waktu kita atau kalian memang ini hanya penghujat mengatasnamakan toleransi. Saya ingin bukti. Setuju enggak kalian waktunya, sebagai anak-anak yang sedang memperjuangkan toleransi? Diam dulu, host. Ini waktu saya kan? Diam dulu. Nanti saya tambahin waktu. Ini negara Indonesia kan? Anda sedang memperjuangkan toleransi. Saya minta waktu 7 menit aja. Boleh? Buktikan kalau kalian sedang memperjuangkan toleransi. Makasih. 7 menit dirubah waktunya. Kalau tidak, kalian berarti cuma palsu ria saja. Setuju ya? 7 menit aja ya, bagi 2 dari kalian. Tolong dirubah waktunya. Jadi gini, yang pertama terkait dengan azan. Di dalam kitabmu Lukas 18 nomor 7 ada perintah teriak. Siang dan malam kalian itu harusnya teriak. Di dalam kitab Lukas 18 nomor 7, tidakkah Theos akan membenarkan orang-orang pilihannya siang dan malam berteriak kepadanya? Nah, kenapa kalian tidak berteriak? Alasannya karena kalian malu, isi bebel kalian itu cabul, penuh dengan persundalan. Itu satu. Padahal perintahnya adalah kalian harus teriak. Yang kedua, terkait Anda mengatakan bahwa polisi itu pakai peci. Islam diajarkan, Bung, apapun jabatannya. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Jadi umat Islam, polisi kah dia, presiden kah dia, wajib mendudukkan agamanya yang lebih utama dari seluruhnya. Tidak seperti kalian. Perintah di dalam kitab kalian, kasihilah musuhmu, katanya. Janganlah kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Kalian sudah praktekkan ini belum? Kalian sudah praktekkan tidak isi kitab kalian tuh? So hebat pretelin Islam Al-Quran, kalian sudah praktekkan nggak? Sini, berbaris kalian, berbaris di Senayan biar ku tampar satu-satu kalian ini. Baru juga suara kecil udah ngamuk kalian. Katanya di Bible, anak Tuhan, aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Mana buktinya? Orang asan aja kau kejang-kejang kayak cacing. Ayo berbaris kalian biar ku tampar satu-satu. Mau nggak? Jalankan itu isi kitabmu. Yang ketiga, pejuang bukan dari hanya Islam saja. Betul. Memang betul. Bukan hanya. Oke, setelah Titan Sumaya baru waktunya saya kasih lagi 4 menit. Lanjut Bro Titan. Ya, jadi kayak si Juma ini kan membaca aja nggak tamat ya. Tidak ada kata teriak Lukas 18 ayat 17. Anda tahu nggak arti berseru? Berseru belum tentu berteriak cuma. Inilah Juma ini. Maka itu Juma, Anda kalau baca data, baca dengan baik. Ya, ini saya buka kamu framing aja kamu. Supaya kamu jangan membodohi orang umatmu sendiri loh. Nih,
tidaklah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru. Kamu tahu nggak arti berseru? Bedakan kata berseru dengan berteriak. Ya, ketika saya berdoa di dalam kamar, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ketika kamu berdoa dalam kamar, itu berseru. Jadi kualitas si Juma, ya begini teman-teman, nggak mengerti bahasa Indonesia. Ya, berseru itu bukan harus berteriak, berbicara, berseru di dalam kamar pun bisa. Gak harus teriak-teriak sampai terdengar sebelah. Karena Tuhan mengajarkan, ketika kamu berdoa, tutup pintumu. Nih. Jadi gak harus berteriak. Jadi cuma jangan asal apal nih. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat. Jadi jangan memframing cuma kalau tidak tahu arti berseru dan berteriak. Ya. Itu. Jadi kayak gini kualitas si Juma. Aduh, mati lagi deh ini. Ya, gini aja Juma, saya tantang kamu di Superboy, kita debat ya, tema agama mana yang bertoleransi. Kalau kau berani, ya, saya tantang kamu. Saya rasa kamu gak akan berani kalau tema ini. Ya, jadi kalau kita bilang ajaran Muhammad dikatakan toleransi, tidak mungkin. Karena saya punya banyak dalil. Ya, bagaimana nabimu menyuruh perangilah. Ya, kita buka dalilnya ya. Saya akan buka dalilnya. Ini saya mau buka data dulu ya. Jadi saya buka di dalam ajaran Muhammad, ajaran yang namanya memperangi itu banyak. Ya, Bukhari 2727 nih. Ini ya. Kamu baca cuma, pahami cuma ya. Nih, ini ajaran Muhammad nih, Bukhari 2727. Ini saya buka ya. Waktu saya 7 menit, ya gak apa-apa, nanti saya lanjut lagi. Nih, 27. Cek, iya. Jadi teman-teman kalau melihat narasi Juma tadi ya, jangan heran. Sini kalian, saya tempelin kalian semua. Karena itu memang ajaran nabinya teman-teman. Kita buktikan bahwasanya memang kalau mereka intoleransi, apalagi seperti yang dikatakan Juma ini, itu ajaran Islam banget. Kita lihat ya teman-teman di dalam buku ini ya, apa yang dilakukan nabinya. Jadi jangan heran kalau intoleransi terjadi terhadap anak bangsa. Nih, di dalam kitab Al-Maghazi, apa yang dikatakan Muhammad kepada orang-orang? Kita lihat teman-teman. Makanya Juma mempraktekkan ajaran nabinya kasar dan ingin melakukan kejahatan-kejahatan. Karena itu memang diajarkan oleh agamanya. Kita lihat teman-teman di dalam buku ini. Ya, dia buku ini resmi ada ISBN-nya. Apa yang dikatakan Muhammad kepada para pengikutnya? Kita lihat di dalam halaman 887 ini, teman-teman perhatikan. Makanya kalian jangan heran ketika Juma mengatakan sini kalian saya tempelin, itu ajaran nabinya. Ya, dikatakan begini, ya. Ia mengatakan Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, ia mengatakan Rasulullah tiba di Mekah pada hari Jumat. Ketika bulan Ramadan masih menyisakan 10 malam, pasukan menyebar ke segala arah. Beliau Muhammad, perhatikan teman-teman, apa yang diperintahkan Muhammad. Beliau memerintahkan mereka untuk menyerang siapa saja yang tidak masuk Islam. Makanya jangan heran kalau Islam itu kejam, Islam itu intoleransi, itu ajaran nabinya. Nih, sesuai yang tertulis di sini. Muhammad memerintahkan untuk menyerang siapa saja yang tidak masuk Islam. Ini tidak ada saya tambahin, tidak ada saya kurangi. Satu teks, satu titik, tidak ada saya kurangi, tidak ada saya tambahin. Memang Muhammad ajarannya seperti ini. Makanya Juma mengatakan, sini kalian saya tempelin. Memang ini ajaran nabinya. Ya, ini satu. Saya akan tunjukkan semua kisah-kisah penaklukan yang dilakukan Islam. Banyak kitab-kitabnya di sini. Makanya teman-teman Kristen jangan heran kalau orang-orang Islam itu sadis, kejam, ya,
pelaku kejahatan, pelaku kekerasan. kitabnya ya. Jangan heran, ajaran dari nabinya. Nabinya menyuruh menyerang orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Apa sih? Aplikasi Alkitab. Kok friendly? Ini tertulis nabimu loh. Nah, di situ ada Ya, makanya kalau Jumat seperti itu ajaran dari Muhammad. setiap hari. Ya, kalau Jumat minta Jadi dari kejadian sampai wahyu itu nanti dikasih tahu tuh. Hari ini kejadian dari pasal 1 sampai pasal Kasih waktunya, Host. Kasih Oke, waktunya. tolong dibesarkan saya. Waktu saya 4 menit, 5 menit tadi baru 3 menit ya. Ya, silakan Adinda. Oke, saya perlihatkan dulu bukti yang tadi disanggah oleh saudara siapa gitu ya. Di dalam kitab kalian dibesarin, jangan pakai cara-cara penjajah, besarin. Buka KBB supaya kamu ngerti Ini apa waktu arti saya, berseru jangan dan kau berteriak. nangis. Iya. Pertama dia menarasikan Dibesarin dong. Jangan pakai cara penjajah nih. Lukas 18 nih. Ini kitabmu, Alkitab Sabda. Nih kau lihat ya, saya tunjukkan apa yang dikatakan berseru. Ini dalam bahasa Yunani nih. Nih, apa terjemahannya? Kalian harus berseru, berseru-seru, bersorak-sorailah, berteriak-teriak, tuh, teriak-teriak. Nah, sambil berteriak, berseru sambil berteriak. Itu. Jadi kau itu harusnya berteriak, tapi karena kau malu membacakan Bibelmu pakai toa, kamu tidak teriak. Jadi gini saudara, yang kau tunjukkan itu data-data di dalam kajian literasi Islam. Kamu nggak lihat Nusantara ini. Kamu seakan-akan sudah paham Islam dengan membuka kitab seperti itu. Ingat Bung, memang bukan 100% yang berjuang adalah Islam dalam memerdekakan Nusantara ini. Ada dari agama lain, sekian persen, kecil tapinya. Tapi 100% penjajah Nusantara ini itu non-Muslim dan mayoritas Kristen. Paham itu dulu. Nusantara ini memang banyak pejuang. Ada dari Bugis, yang Kristen, ada Toraja, nggak ada Bugis Kristen. Dari Toraja, dari Manado, dari Batak, Kristen berjuang juga ikut memerdekakan Nusantara ini. Tetapi 100% penjajah itu ya seakidah, seagama dengan kalian. Kenapa bisa menjajah? Ya karena dalam perintah kitab kalian yang kalian pakai itu ada. Ulangan Tamu Jumat, jangan modal Ulangan, congok. sabar dulu, saya tidak pernah mengganggu Nggak pakai kalian. data. Nah, itu, yang lain boleh ngomong kan pada saat saya ngomong. Toleransi Nggak ini pakai yang data, kalian biar maksud. teredukasi. Kalian, Ini kau dari tinggal tadi baca ngomong ada Bibelmu. data. Kau tinggal baca Bibelmu, nanti tak ajarin Ya, dari sini. tunjukin, kalau kau memang bisa Coba, berdiskusi. ini toleransi. Ini katanya toleransi. Toleransi. Sebentar Haji. Toleransi. Sisa waktu. Nanti saya Ini kasih buka data toleransi. ya, arti berseru dan berteriak ya, perbedaannya ya. Ini toleransi. Saya sudah tunjukkan data tadi, bahasa Yunani buao itu artinya teriak, diam. Ini waktu saya. Sebentar. Nah, orang Kristen semua bisa Ini ngomong di sini waktunya sebebasnya kan. Ini toleransi. Waktunya Suma, jangan motong dulu karena Suma tadi kurang 4 menit. Lanjut bro, lanjut. 5 menit jangan curang kau host. 7 menit saya minta. Itu juga sudah toleransi yang sangat luar biasa. Kalian di sini 8 lanjut. ekor. Paham? Dengarkan. Lanjut. Ulangan 20. Ya 7 Ulangan kurangi 20. 3 4 dong. Ulangan 20. Dengar. Ulangan 20 nomor 10. Perintah dalam Bibelmu untuk membunuh semua orang yang kamu perangi. Kalau mereka ingin berdamai, jadikan mereka seluruhnya menjadi budakmu. Kerja rodi. Itu yang dipraktekkan agamamu. Paham? Jadi jangan sok cantik. Sekarang kita tidak sedang membahas data-data kita. Kita membahas Nusantara ini kan. Siapa yang toleransi, siapa yang intoleransi kan. Agamamu agama Kristen, ibadahmu ibadah Minggu. Kami 87% Indonesia Muslim tunduk kepada aturan ibadah Minggu kalian itu libur. Harusnya kalau kami intoleran, kami yang 88% ini memperjuangkan untuk hari libur itu hari Jumat. Paham kalian? Kami kurang toleransi apa?
Kemudian ketika berbicara tentang kaidah agama, Nusantara dijajah oleh agama non-Muslim, Kristen Katolik, melalui penjajah Belanda. Paham? Ketika mereka berhasil diusir, rumah ibadah mereka ada dihancurkan? Nggak ada. Rumah ibadah mereka masih tetap berdiri sampai hari ini. Padahal kalau di Makassar nih, ada kuburan massal 40.000 jiwa umat Islam diberondong mati oleh pelakunya yang beragama Kristen. Coba tunjukkan di Nusantara ini ada kuburan Kristen yang mana pelakunya itu dia dilakukan oleh umat Islam dan kuburan itu diisi lebih 10 orang Kristen. Ada? Ada? Nggak ada. Di Makassar, kalau kau nggak percaya kau datang, bahkan ada jalan 40.000 jiwa. 40.000 jiwa manusia beragama Islam dibunuh oleh manusia yang beragama Kristen. Ada kami dendam. Berapa banyak pesantren yang dilulantakkan oleh penjajah yang beragama Kristen? Berapa banyak kiai, berapa banyak santri santriwati, berapa banyak wanita yang menjadi janda, berapa banyak anak-anak menjadi yatim piatu oleh pelaku yang beragama Kristen. Begitu kita berhasil mengusir mereka, ada umat Islam kemudian merubuhkan rumah ibadah mereka. Ada. Kalian itu dilarang kemudian untuk beribadah di mayoritas Islam, teriak-teriak memanggil Tuhan kalian dengan sebutan Allah. Rasul Paulus. Pening kami mendengarnya. Ngerti? Itu alasannya. Kenapa kemudian kami melarang kalian ibadah di tengah-tengah kami tanpa izin itu? Karena kalian menyebut gelar nabi kami. Kalian menyebut nama Tuhan kami dengan serampangan pada saat kalian berkebaktian itu. Coba kau hilangkan semua istilah Al-Quran di dalam agamamu. Hilangkan itu. Mau sampai robek mulutmu teriak di kompleks, kami tidak akan pernah peduli. Selama kamu masih menyebut Theos, dewa kalian, dengan sebutan Allah, kalian tidak akan merasa tenang. Tuhan kami kau bawa-bawa, nama Allah kau bawa-bawa, gelar Nabi Muhammad kau bawa-bawa, Rasul, Nabi, Alkitab kau bawa-bawa. Kenapa kamu tidak beragama sesuai dengan mandat negara kita ini? Kita bebas melakukan agama kita masing-masing. Ya agama kita ya agama lu aja. Jangan lu nyamar seakan-akan Islam. Kamu punya kitab saja, sampulnya Alkitab. Ilmu dari mana kalian dapat? Kata Alkitab itu. Dari mana? Waktu habis semua. Kita mulai lagi, saya kasih 4 menit. Silahkan Sain. Baik, saya menarik sekali, tertantang dengan omongan si Juma ini ya. Seolah-olah dan seakan-akan Sulawesi itu milik Islam. Jangan begitu Juma. Kau perlu tahu. Yang pertama tadi kau bilang Islam minoritas. Kristen minoritas, jadi tidak bisa. Kau perlu ketahui populasinya yang minoritas, ya. Tapi kalau luas wilayah, lebih luas Kristen. Biar kau tahu, Jawa dan Sumatera itu disatukan, belum tentu bisa menandingi Irian Jaya, Papua. Biar kau tahu. Kemudian di Sulawesi itu, biar kau tahu juga Juma, dari tadi kau menyebutkan adalah 40 jiwa dibunuh. Mana datanya? Tahun berapa itu terjadi? Apakah sudah ada kata Indonesia pada saat kejadian itu? Tunjukkan datanya. Jangan cuma omdo. Inilah yang saya miris sekali teman-teman ya, menghadapi kelas sapam gitu loh, yang gak ada otak. Otak tuh di pantat, jangan taruh di pantat. Kok taruh di pantat otakmu itu? Cuma narasimu itu membangun perpecahan, disintegrasi bangsa. 7 menit kau bikin bagaikan 7.000 menit. Karena kau mencoba mengubah dasar falsafah Indonesia ini. Kau jelaskan tadi yang kedua tentang Esa. Kau ngerti nggak kata Esa? Esa berasal dari mana? Esa itu artinya satu kesatuan. Seperti kita membeli sendal. Sendal kalau membeli itu satu. Disebut satu kenapa? Karena ada kiri dan kanan. Kalau cuma kiri doang dan kanan doang, atau kanan doang, itu nggak ada orang jual kayak gitu. Cuma biar kau tahu, biar paham kau di situ. Ya. Mau lanjut yang tadi atau kita ganti tema? Mungkin itu terlalu berat. Dilanjut aja bang. Oke. Tentang ketuhanan, karena kalau aku bertanya tentang ketuhanan abang, mesti harus aku tahu ayat suci dulu. Tapi aku tidak tahu. Kalau abang mau ini boleh.
Nah ini ada Bunda Nora udah. Oh masih makan. Oh iya ya makan dulu lah Bunda. Oke Bang Pria, itu gimana tadi? Di situ kan dijelaskan Tuhan itu Esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Gimana? Teman-teman Ayat ini berapa, bawa Bang? doyan banget Ayat ya, berapa, Skill. 1 Timotius nomor 2 ayat 5. Bang Jun, host, Kak Nora Ya. dan semuanya, saya izin geser aja dulu ya. Lagi ada kerjaan, nggak bisa ikut ngomong juga, nggak enak. Dan di sini masuk waktu duhur juga. Oh, Terima kasih waktunya. apa-apa, Insya Allah di lain kesempatan, pas lagi mode kita semangat diskusi, Insya Allah nanti bergabung lagi ya. Terima kasih. Saya izin Oke, dulu. Pak Assalamualaikum Ustadz, Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya, Bang warahmatullahi Bezi dan semua ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Lanjut. Itu tadi 1 Timotius 2 ayat 5 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5 nomor 2 ayat 5. Oh, ayat 5. Saya pikir tadi 1 Timotius ayat 25. Ya, 2 ayat 5. Ya. Jangan ya, Bang Jun. Jangan yang berat-berat, iya kan? Ternodai. Iya. Atau penebusan dosa aja kali ya. Kasihan Udah juga. tadi lanjut aja. Kamu mengerti nggak pertanyaan 1 Timotius 2 ayat 5? Ya udah, saya sudah tanya tadi kan. Itu coba jelaskan. Kamu Saya kan minta tadinya penjelasan. sangat gigih nih, sangat gini mengatakan aku tahu maksud ayat itu. Sekarang sebelum aku jelasin, saya mau dengar dulu seperti apa kamu menjelaskan ayat itu. Loh, saya nggak ngerti, Bang. Makanya Saya kalau minta udah ngerti dijelasin. jangan ditanya ayat itu. Oh gitu ya. Terus kalau gitu saya nggak bisa nanya dong. Nggak ada yang saya ngerti nih di Bible nih, Bang. Kamu. Dan satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Ya. Jadi dalam konteks pengantara rajanan ini itu mempertegas bahwa untuk memperoleh hubungan yang intim dengan Allah itu harus Kristus hadir. Demikian, tapi dengan bentuk tidak lepas dari kemahakuasaannya itu sebagai keilahiannya tidak lepas. Demikian. Jadi gitu maksud ayat Timotius 2 ayat 5 tuh. Bukannya di sini Yesus itu sebagai perantara, Bang? Iya, udah aku jelasin. Di situ memang sebagai perantara. Di situ dalam konteks itu pengantara. Oh, perantara. Berarti bukan Tuhan ya? Dia itu bukan. Kenapa sih? Ini boleh nggak saya nanya ini? Harusnya mudah Abang jawab ini, Bang. Karena kan Abang udah nguasain. Atau pengantara itu atau utusan memang secara kemanusiaannya dia pengantara atau utusan, tapi tidak lepas istilahnya dia sebagai utusan. Di situ kan ada Yohanes 1 ayat 1 kita sudah ketahui di situ 1 Yohanes 1 ayat 1 kan sudah jelas di situ. Jadi memang di situ tulis dia sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai raja, sebagai guru dan tuan. Tapi itu menunjukkan kemahakuasaannya sebagai manusia, bukan kepada dirinya. Akulah Tuhan. Karena begini, karena kalau dia tidak menunjukkan dirinya sebagai manusia, kalau dia langsung Allah turun ke bumi, maka hancur dunia ini, Bang. Ya gini Bang Pria, satu-satu kayaknya kita terlalu banyak nafsir gitu kan. Boleh ya Bang ya? Izin ya Bang Jun. Masuk dikit bentar ya. Ya lanjut, nggak apa-apa Bang. Ya lanjut gini, aja. Gini Saya aja cuma, Bang, ya. Bang Pria, biar lebih spesifik. Biar lebih spesifik cara jelasinya Bang. Ini saya nggak nuntut ya, saya hanya mengikuti alur Abang aja. Saya hanya posisi dalam bertanya Bang Pria. Abang yang menentukan nanti jawabannya ya. Ini Bang, kita ulas baik-baik dulu ya. Ini ayat 5-nya.
karena Allah itu Esa. Ya, Esa dulu ini menurut pemahaman abang berdasarkan iman abang itu satu apa jamak bang? Satu-satu kita pecahkan nih kasus ini. Ayo bang. Kenapa? Menurut abang, menurut keimanan abang, kan di situ bunyinya karena Allah itu Esa. Esa di sini menurut abang jamak apa? Ya. Satu. Ya, itu berbentuk jamak bang. Dia artinya gini, satu. Ya, oke. Bisa Tiga dikatakan pribadi jamak. satu hakikat, ya kan? Taruh itu kan jamaknya kan 3 pribadi Ya. satu hakikat. Ya, oke. Ingat ya, sudah ya, selesai. Dan Esa pula. Nah, berarti 3-3-nya lagi nih, ya kan? Karena dia bilang dan Esa pula dia, ya kan? 3-3-nya lagi nih kan? Bener nggak? Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Berarti 3-3-nya Ya. jadi pengantara, bener nggak? Ketiga-tiganya pengantara. Tidak bang, cuma satu pengantara itu bang. Bentar. Ingat perkataan abang dari awal karena Allah itu Esa. Esa kamu bilang jamak, ya kan? Nah, dan dia tegaskan di kalimat berikutnya dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Nah, jadi Ya, boleh. ya kan? Nah, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Jadi 3-3-nya jadi pengantara nih. Antara 3 pribadi dan manusia. Nah, kan 3 pribadi kan, dan pengantara antara Allah itu kan Esa. Jadi balik lagi ke Esa tadi yang 3 karena Allah itu Esa, ya kan? Yang jadan yang diperantarain dan yang diperantarain pun 3 juga. Gimana bang? Itu esensinya tuh. Memang Tuhan itu memang satu. Tapi dalam esensinya, dalam pemahaman kami Trinitas itu 3 pribadi 1 hakikat bang. Itu menunjukkan. Karena kalau dia turun ke dunia sendiri tanpa jelma, tanpa membentuk dirinya, maka hancur dunia ini. Bahwa di situ dia gimana caranya ya aku turun, karena kalau ketika aku turun maka mereka akan hancur semuanya. Makanya dia memberikan dirinya menjadi manusia sebagai manusia biasa seperti kita. Benar kan? Saya nggak melanggar itu. Tulang belakang. Coba santai dulu bang. Saya nggak melanggar itu. Memang abang sulit karena abang tidak buka otak abang soalnya. Iya gini bang, ini kita lagi belajar bahasa bang. Sabar ya. Oke. Buka otak abang, bunda-bunda buka juga otak bunda itu supaya. Iya dengarkan bang ya, dengarkan dulu. Masalahnya abang yang pelimpang dengan pernyataan abang bang. Coba abang pahami baik-baik ayatnya. Karena Allah itu Esa, abang mengatakan Esa itu adalah 3 pribadi 1 hakikat. Nah, dan Esa pula berarti dan 3 pribadi 1 hakikat juga dia yang menjadi pengantara. Sesusah itu kak abang nggak bisa memahami ayatnya. Karena paham, kamu yang tidak paham kasihan. Udah berarti 3-3-nya jadi pengantara kak. Tidak. Lah kok tidak? Pengantara itu cuma Yesus ketika turun ke dunia. Memangnya ketika pengantara turun ke dunia memang ada lagi selain Yesus pengantara itu? Yang salah. Benar yang salah. Kan abang bilang Esa itu jamak 3 pribadi 1 hakikat. Dan dia tegas. Iya, dalam bentuk kemahakuasaannya ketika turun ke dunia itu menjadi 3 pribadi 1 hakikat. Karena saya sudah jelasin. Masih doktrin bang. Janganlah kau bingung kawan. Kalian ini. Siapa yang bingung? Jelasin kayak tidak mengerti. Coba abang telah dulu bang ya. Kan ini masih pengakuan abang. Aku nggak ada menafsir sama sekali. Karena Allah itu Esa. Nah, abang bilang Esa itu 3 pribadi 1 hakikat. Ya, oke. Karena Allah itu 3 pribadi 1 hakikat. Dan 3 pribadi 1 hakikat pula dia. Datanya di mana Jun? Datanya di mana tadi? 1 Timotius 2 ayat 5 bun.
Ingat ya. Iya, 1 Timotius. Kan saya hanya Iya, kamu kan cuma konteksnya kamu cuma mempelintir ayat itu, padahal penegasannya kamu tidak tahu seperti apa maksud ayat itu. sabar bang, kita pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Jadi aku hanya mengganti kata esa ini menjadi 3 pribadi 1 hakikat. Iya, ingat ya. Aku hanya mengganti kata esa ini menjadi 3 pribadi 1 hakikat sesuai keimanan abang, sesuai doktrin iman abang. Aku nggak menambah, dan abang memang mengaku itu. Karena Allah itu 3 pribadi 1 hakikat, dan 3 pribadi 1 hakikat pula dia yang menjadi pengantara antara Allah itu kan Esa itu sendiri antara 3 pribadi 1 hakikat dan manusia. Nah, muter-muter terus di situ. Diperantarai kepada siapa dan yang diperantarai siapa? Itu. Pemahamannya seperti itu. Kan sudah saya jelasin tadi, kasihan. Apa yang abang jelasin bang? Coba abang pahami dulu bang. Ini kan masih belajar bahasa Indonesia cara memahami kalimat loh. Kan kita baca yang tertulis bang, iya kan? Karena kita baca yang tertulis kita memahami. Bang, abang nggak bisa menjelaskan selagi abang masih menyembah. Kenapa nggak bisa? Saya sudah jelasin, tapi kamu tidak paham. Kamu pura-pura tidak paham. Kamu cuma tahu melintir-melintir. Kamu tidak tahu makna ayat itu. Penegasannya seperti apa? Tujuan ayat itu apa? Gitu loh. Abang janganlah bikin. Dede takut sama abang. Abang jangan kuat-kuat suara. Dede nggak bisa kuat suara, bang. Oke, kita pelan-pelan. Kamu jangan lebay, Bunda. Kamu jangan lebay. Nah. Kita pelan-pelan, oke, abang. Siap. Oke. Begini, abang. Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia Tuhan, dia juga manusia. Oke. Waktu dia di kayu salib, sisi ketuhanan dia kemana, bang? Ya, sisi kemanusiaan tetap ada dalam dirinya. Ketuhanannya, abangku. Iya, tetap ada, tapi dia tidak menunjukkan di situ. Dia menunjukkan sebagai manusianya. Oke. Terus pada waktu dia di kayu salib, kenapa dia bertanya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak bisa. Allahnya kemana, bang? Dia menunjukkan itu sebagai manusia biasa. Nah, makanya dia berkata begitu, bukan berarti dia memanggil bapaknya yang lebih tinggi, tidak seperti itu. Dia kan kita waktu ketika disalib. Sebentar, abang. Begini, abang. Abang mengatakan kenapa sih Bunda? Dia jelasin tidak ngerti-ngerti ya. Ya, sisi keilahan Yesus yang 100% Yesus Tuhan itu kan ada di dalam diri Yesus kan? Benar? Benar nggak? Nah, pada waktu Yesus di kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli, Allahku, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan saya, yang di dalam diri Yesus itu masih ada sisi ketuhanan, sisi Bapa, tidak. Soalnya Yesus mengatakan, kenapa Bapaknya meninggalkan dia? Tetap ada, Bunda, tetap ada. Tapi dia tidak mau menunjukkan itu. Dia mau menunjukkan kepada manusia sebagai manusia seperti abangku. Kita nih. Terus yang dipanggil Yesus Eli, Eli lama sabatani itu siapa? Andai kata. Ya, itu Bapa. Nah, yang di dalam diri Yesus ini siapa? Sisi ketuhanan siapa? Ya, Bapa itu sendiri, dia itu sendiri. Nah, kalau roh Bapa ada di dalam diri Yesus, terus Bapa mana yang dipanggil Yesus?
Ya dirinya, cuma dia kan saya sudah katakan dia tidak mau menunjukkan kemahakuasaannya. Loh, begini abang dengarkan Dede ngomong. Sisi roh Bapa ada di dalam diri Yesus sehingga dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan. Benar tidak? Ya. Nah, Benar. pada waktu Yesus di kayu salib, kenapa dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani? Iya, dia menunjukkan ke manusia biasa, Bunda. Sebagai manusia biasa. Kenapa Allah dia meninggalkan dia? Dia akan menunjukkan begitu supaya karena tidak ada dia disalib bahwa tidak. Oh, berarti itu menunjukkan sebagai penebusan dosa. Berarti dia pura-pura ya? Pura-pura gimana sih? Pura-puranya begini abang. Kan Yesus tahu di dalam diri Yesus kan ada sisi Bapa, roh Bapa. Tapi kenapa dia mesti teriak pula, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara dia tahu Yesus itu memiliki roh Bapa, roh Allah. Kenapa mesti teriak lagi mengatakan Allahnya meninggalkan dia? Gimana sih abang? Dia itu begitu di sisi kemanusiaannya seperti manusia yang biasa seperti kita. Nah, Yesus tahu nggak kalau Yesus ada sisi roh Bapa di dalam diri Yesus? Ya pasti dia itu sendiri, Bapak itu sendiri. Nah, sekarang kenapa dia teriak kalau Bapaknya meninggalkan dia katanya? Dia menunjukkan sebagai manusia biasa, tidak mau memperlihatkan dirinya sebagai. Tunjukkan, Bang. Dia tidak mau menunjukkan, dia mau menunjukkan sebagai manusianya. Karena kalau dia menunjukkan sebagai... Dia menunjukkan kemanusiaannya kepada siapa, Bang? Kepada manusia menyalibkan dia sebagai manusia yang... Sekarang berarti apakah manusia ini tidak tahu bahwa yang disalibkan itu adalah Tuhan? Awalnya belum, Bunda. Nah, kapan taunya, Bang? Ya ketika Yesus dalam kematiannya terus bangkit sendiri, Bunda. Oh, jadi selama Yesus melakukan mukjizat, mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, sebagian tahu, sebagian tidak. Oh, yang tahu ini ada nampak waktu Yesus disalibkan? Iya, yang menunjukkan itu ya Lukas, Yohanes, semuanya itu kan yang menyaksikan. Oh, jadi Lukas, Yohanes tahu kalau Yesus Tuhan? Ya, itu kan sebagai pemberita pengajaran Yesus ketika dialah yang mengajarkan semua itu sebagai waktu pas Yesus disalibkan, Yesus teriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini yang tahu Yesus Tuhan ini, apa nggak berpikir, Bang? Loh, kok Yesus masih teriak Allahku, sementara Yesus adalah Allah itu juga? Iya kan? Gimana ya cara menjelaskan Bunda supaya paham ya? Iya. Sebentar. Kan kayak gitu nyatanya. Gimana? Nah, kalau dia menunjuk sebagai maha kuasanya, Bunda, jangankan disalib, melihat orang saja pasti mati. Jadi dia benar-benar merendahkan diri. Tidak mau begini, Bang. Abangku, begini ya. Contoh, abang letakkan uang 500.000 di atas meja. Terus, abang lihat uang itu masih ada. Tapi abang keluar, abang teriak, ada yang mencuri uangku 500.000 di atas meja. Sementara abang tahu uang 500.000 itu masih di situ. Nah, kenapa mesti abang teriak keluar kalau katanya uang abang hilang? Sama seperti itu. Yesus itu kan adalah Bapa itu sendiri. Roh Bapa ada di dalam. Sebentar dulu, abang. Sebentar dulu. Roh Bapa ada di dalam kedagingan Yesus. Sehingga Yesus dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan. Kan begitu. Tapi kenapa Yesus malah teriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara Yesus tahu bahwa roh Allah itu ada di dalam diri Yesus. Apa Yesus pura-pura? Bohong-bohong, ece-ece. Tidak. Hah? Terus kenapa bisa dia teriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang tidak mau menunjukkan kemahakuasaannya, dia mau menunjukkan sebagai manusia yang begitu rendah supaya begitulah. Dia menunjukkan manusia begitu rendah. Tapi kan abang sendiri mengatakan ada sebagian yang sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau dia tahu Yesus itu adalah Tuhan yang sebagian ini, orang akan berpikir lucu pula Yesus.
Bukankah dia Yesus ini roh Bapa ada di dalam diri Yesus? Terus kenapa dia masih teriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Contoh begini, Bang. Contoh begini, Bang. Saya juga melihat uang abang ada di atas meja 500.000. Tapi abang keluar, bilang uang abang hilang. Sementara saya sudah juga lihat. Saya jadi lucu. Lucu abang pria inilah. Padahal uangnya ada di atas meja. Kenapa pula dia teriak di luar katanya uangnya hilang? Kan jadi gabrol lah bangku. Tidak begitu maksud penjelasannya. Kalau seperti itu, dia tahu Bunda ya uang itu ada. Cuma dia itu menunjukkan sebagai manusia yang benar-benar manusia seperti kita. Bukan. Enggak, sekarang begini Bang. Abang tahu, saya tahu uang abang ada di atas meja. Terus ngapain? Apa gunanya abang teriak di luar abang mengatakan uang abang hilang? Cari muka. Jangan gitu dong. Kamu diskusi lawan aku, jangan kau bernarasi begitu, kau nyundul-nyundul gitu Bukan aku yang ngomong loh. Aku sebagai Kristen juga. Yang tadi itu nyundul-nyundul tahu. Menyundul-nyundul sebentar saya tanya Qurannya keteter kau. Ya Kristen itu. Perempuan tadi itu Kristen. Kristen ya. Sorry. Oh sorry. Nah, begini loh Bang, ya. Apa tujuan abang? Teman-teman Kristen, orang Islam bertanya, bantu aku, kamu malah bela dia. Kamu gimana sih? Bukan membela, tapi kenyataannya seperti begitu. Jawaban sebagai orang awam pasti jawabnya gitu. Ya udah, kamu yang bukan awam jelasin sama Bunda pertanyaan yang sulit-sulit begitu. Aja Abang, kamu kan pria yang ternodai. Aku kan ingin menodaimu lagi Bang. Apa? Bicara apa kau Bunda? Bicara apa kau Bunda? Udah ya. Kau kan bilang suruh aku bicara sama adik tadi. Saya nggak mau. Kau kan pria ternodai. Aku ingin menodaimu lagi, Abang. Jadi sabar dulu. Apalah tujuan Abang teriak keluar mengatakan bahwa uang abang hilang, sementara saya dan abang tahu bahwa uang abang itu masih ada di atas meja? Apalah tujuan? Saya menunjukkan kepada orang-orang agar aku ditahu bahwa akulah manusia yang biasa gitu. Loh, manusia biasa gimana? Abang mengatakan kepada orang-orang di luar sana uang abang hilang, sementara uang abang lihat sendiri masih ada di atas meja. Apa yang mau abang tunjukkan? Kok Bunda pakai contoh-contoh begitu? Oh, sama begini Bang. Tadi kan aku bertanya kepada abang yang ternodai. Saya bertanya, ada nggak yang tahu kalau Yesus itu Tuhan? Kata abang ada sebagian, yaitu murid-muridnya. Nah, berarti murid-muridnya tahu Yesus 100% manusia, 100% memiliki roh Bapa, roh Allah. Nah, pada waktu Yesus disalibkan, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana mungkin orang-orang yang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan bisa mendengarkan Yesus mengatakan Allahnya meninggalkan dia, sementara roh Bapa itu ada di dalam diri Yesus? Abang, Abang, gimana ya? Abang Jono, abang. Bunda mengejek Aku nggak ngejek kok, aku nyanyi. Aduh, Abang Joni, abang udah pulang-pulang karena nyembah manusia, ujungnya otak sengklek. Maafkan dedekmu ya Bang. Sakit kepalanya Bun. Bunda sejelek-jelek apapun pemahaman Bunda tentang Kristen, biar bagaimanapun juga Bunda pernah ada di situ Bunda. Nah, jangan begitu. Karena saya pernah di situ Abang. Coba bayangkan kalau saya masih di situ Bang. Saya berkomunikasi saya berdiskusi sama Islam. Saya menunjukkan kebotolan saya jadinya Bang. Saya memaksakan sesuatu yang tidak ada.
Kok botol? Begini bang, abang bisa menjelaskan kenapa abang keluar berteriak uang abang hilang, sementara abang sendiri tahu uang abang masih di atas meja. Itu aja dulu abang jelaskan. Ini analogi yang gampang sebenarnya. Saya punya uang, saya letakkan di atas meja, saksinya abang sendiri. Uang itu masih ada di atas meja, tapi saya keluar. Woi, ada yang maling, uang saya hilang. Padahal uang saya masih ada di atas meja. Nah, tujuan saya teriak di luar kayak begitu untuk apa abangku? Sama seperti Yesus, 100% manusia, 100% memiliki roh Bapa. Nah, ketika Yesus disalibkan, saya bertanya sama abang, yang disalibkan itu manusia apa Tuhan? Nah, yang disalibkan itu adalah manusia. Tapi, kata abang kan ada tapinya. Roh keilahian Bapa masih ada di dalam diri Yesus. Tapi dia tidak mau menunjukkan. Oke, saya terima dia tidak mau menunjukkan. Terus kalau dia tidak mau menunjukkan, apalah tujuan dia teriak kalau dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara, kata abang, sebagian orang sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebagian orang tahu bahwa roh Bapa ada di dalam diri Yesus. Ngapain Yesus teriak Allahnya meninggalkan dia, sementara roh Allah ada di dalam diri Yesus? Nah ini gabrulnya bang. Makanya saya buat analogi seperti itu. Ini kalian tidak paham itu. Kok diam? Nah, aduh, saya dia pakai contoh kalian salah, tidak mengerti. Yesus berteriak dalam sebuah itu. Itu maksudnya bang, abang taruh uang di atas meja, uang abang tahu ada di atas meja, tapi abang keluar berteriak kalau uang abang hilang. Yesus atau orang yang sebagian tahu roh Bapa ada di dalam diri Yesus, tetapi Yesus malah teriak kalau Bapanya meninggalkan dia. Nah ini lucu. Untuk apa kau begitu ya katakan? Ya aku ngaku kalah lah bunda. Bukan masalah kalah abangku. Bukan masalah kalah. Apa tujuannya? Udah aku mualaf lah nanti ah. Bang, Bunda ada videonya nggak ini nanti Bunda? Ada rekodnya nggak ini? Bagusnya Abang ini. Apa tujuannya abang? Apalah tujuannya? Cobalah abang. Terus yang kedua abang. Kepala aku Bunda. Jangan pening dulu bang. Saya mau tunjukkan sesuatu. Botol ini terbuat dari bahan apa bang? Plastik. Plastik. 100% plastik ya? Ya. 100% plastik kan? Jelas ini plastik nih. Nah, sekarang ini terbuat dari bahan kaca, betul? Betul? Kaca kan? Ini kaca kan? Kaca kan? Ya kaca. Oke. Kalau saya gabung ini, saya masukkan ini, ya kan? Pertanyaan saya bang, 100% plastik, 100% kaca, ini dinamakan apa bang? Waduh, apa ya? Ya plastik dan kaca. Nggak bisa bang, karena 100% udah 100% kaca, 100% plastik, sudah apa bang? Sudah bersatu bang. Namanya apa bang? Iya. Apa ya udah kalau jawabannya itu ya 100% plastik 100% kaca. Nah itu aja. Yesus 100% manusia, Bapa 100% ilahi. Pertanyaan saya, ketika mereka bersatu, mereka dikatakan apa bang? Ketika mereka bersatu itu tercinta Mbak Bunda, 3 satu hakikat. Tidak ada bang, 100% manusia, 100% ilahi. Ketika disatukan, diri Bapa ada di dalam diri Yesus, Yesus pun ada di dalam Bapa, kan begitu? Aku
aku dan Bapa adalah satu. Mereka disebut apa, Bang? Karena Yesus Tuhan. manusia. Tuhan. Ah? Tuhan. Jangan lupa, Yesus manusia apa Tuhan? Dalam bentuk kemanusiaannya tuh manusia. Nah, yang menjadikan Yesus Tuhan itu apa? Yang menjadikan Yesus itu Tuhan Bapa. Karena ada roh Bapa di dalam diri Yesus, betul? Ya, benar. Nah, sekarang saya bertanya, roh Bapa yang tidak kelihatan dan sekarang Yesus yang hakikatnya adalah kedagingan, ketika mereka disatukan disebut apa, Bang? Tuhan itu sendiri, Tuhan. Loh, sekarang begini, Tuhan bisa dilihat nggak? Tidak. Yesus bisa dilihat? Sebagai manusia dilihat. Nah, jadi Yesus manusia apa Tuhan? Tuhan 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, sekarang 100% manusia, 100% Tuhan, ketika disatukan disebut Manusia Tuhan. manusia Tuhan atau Tuhan manusia? Ayo. Ngeri. Ayo Bang, ini 200 ini, 200% ini. Nah, 100% manusia, 100% ilahi, ketika disatukan, itu disebut apa Bang? Janganlah bertanya yang rumit-rumit, Bunda. Kamu jangan bikin pusing kepala kita nih. Jangan tanya-tanya lah. 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika disatukan yang manusia bisa dilihat, yang Tuhan tidak bisa dilihat, disebut apa abangku? Kalau kau bilang Tuhan, Tuhan bisa dilihat? Tidak, tapi Yesus bisa dilihat. Nah, jadi Tuhan yang ada di dalam diri Yesus yang mana yang tidak bisa dilihat, Bang? Yesus bisa dilihat. Matanya, hidungnya, rambutnya, maaf kata, sampai kelaminnya pun bisa dilihat. Rohnya tidak bisa dilihat. Rohnya. Loh, abang pun juga punya roh. Iblis juga roh. Ya, roh manusia dengan roh Tuhan itu kan beda. Nah, sekarang rohnya tidak bisa dilihat. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu manusianya apa rohnya? Apa ya? Rohnya, roh dan manusianya. Dua-duanya lah. Berarti manusianya Tuhan. Manusianya Tuhan juga. Iya, bisa disebut sebagai Tuhan juga. Oke, maaf kata. Apakah ketika berarti tangannya Yesus, jarinya Yesus apakah Tuhan? Dari ujung kaki, ujung rambut Tuhan semua. Oke, kotoran Yesus Tuhan tidak? Waduh. Loh, itu kan dari diri Yesus. Dari diri Yesus. Air seninya Yesus Tuhan tidak? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah Tuhan. Kotoran Yesus Tuhan tidak, Bang. Abang, aku tidak ingin menodaimu. Iya, masuk. Gimana, Bang? Gatal kepalaku, Bunda. Baru ini ada hotel jujur, Bunda. Aduh. Semoga beliau mendapatkan hidayah, Bang. Masya Allah. Gimana, Bang? Susah, Bang, ya? Itu baru satu dalil loh, Bang. Susah, sulit pertanyaan Bunda. Petakan, Abang. Sebentar, abangku yang akan kunodai. Inilah kalau Tuhan yang dipeta-petakan, Abang. Inilah. Jadi abang jangan merasa, jadi Kristen ini jangan merasa terhujat. Jangan merasa dihujat. Jangan merasa disakiti. Karena manusia itulah yang bisa di roasting, Abang. Presiden aja bisa di roasting, Abang. Karena apa? Dia manusia. Dia makhluk. Makhluk itu bisa di roasting. Kan begitu. Tapi Tuhan tidak bisa di roasting. Karena apa?
Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Bagaimana kau mau roasting Tuhan itu? Bermata dia, berkelamin. Maaf kata ya, Abang ternodai, maaf kata. Contoh begini, Yesus kan Tuhan bagi umat Kristen, iya. Yesus ada kelamin, iya. Tuhan berkelamin, lah itu kemanusiaannya. Nah, fungsi kelamin bagi Tuhan untuk apa, Bang? Ini maaf, ini secara logika. Fungsi kelamin bagi Bang Pria, satu, untuk mengeluarkan air seni. Kedua, dia fungsikan ketika dia sudah mempunyai pasangan. Betul tidak, Bang? Nah, fungsi kelamin untuk Yesus apa? Hanya buang air kecil. Sementara Yesus manusia, Abangku. Tapi kalian mengatakan Yesus Tuhan. Jadi fungsi kelamin untuk Tuhan untuk apa? Apakah Tuhan kawin? Apakah Tidak. Tuhan harus ada keturunan? Tuhan tidak bisa kawin, Tuhan tidak kawin. Ya, jadi fungsinya untuk apa, Bang? Ya, untuk menunjukkan sebagai manusia yang sempurna bahwa manusia itu tidak cacat, dia tidak cacat. Nah, bagaimana manusia-manusia lain yang cacat, Bang? Abang mengatakan untuk menunjukkan kesempurnaan manusia, bahwa dia tidak cacat. Yang tidak cacat Tuhannya, apa yang tidak cacat manusianya, Bang? Yang tidak cacat manusianya tidak cacat Tuhan. Oke, bagaimana manusia-manusia yang lain yang dilahirkan seorang ibu, dia punya anak cacat, Bang? Ada yang sumbing, ada yang matanya nggak ada, ada yang kepala batoknya nggak ada. Bagaimana yang seperti itu, Bang? Bukankah kau itu kan sebagai mengatakan? takdirnya. Nah, Itu takdir sebagai itu siapa yang takdir. buat, Bang? Memang Tuhan. Takdir itu siapa yang buat, Tuhan. Bang? Tuhan siapa, Bang? Tuhan Yesus. Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, sekarang adil nggak, Bang? Adil nggak? Yesus yang dia notabene-nya Tuhan, dia sempurna, hidungnya sempurna, memiliki dua matanya sempurna, semuanya fisiknya sempurna. Tetapi dia menciptakan, menakdirkan seorang ibu ada yang melahirkan anaknya cacat. Itu kan takdir dia, seberapa mampu dia menghadapi hidup di dunia ini. Karena Saya bertanya, adil atau tidak, Abangku? Adil apa enggak itu? Tapi bukankah dikatakan di dalam Kejadian, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Berarti harus ada kesempurnaan, Bang. Ternyata enggak, Bang. Ada yang cacat, Bang. Adil enggak? Enggak adil, Bang. Enggak adil. Enggak adil. Terus kalau pemahaman Buddha di pemahaman Buddha di Islam kan begitu juga, ada cacat, ada tidak. Terus bagaimana Tuhan Buddha tidak adil juga dong? Karena Allah kami tidak berwujud manusia, Bang. Makanya dikatakan laisa kamisli syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan, diserupakan dengan makhluk. Makhluk itu bertangan, makhluk itu bermata. Manusia itu punya hidung, manusia punya mata, punya telinga, Bang. Tapi ada batasnya. Karena manusia itu dibatasi ruang dan waktu. Sewaktu-waktu dia bisa mati. Apakah Tuhan bisa memiliki seperti itu? Tuhan bisa mati, Tuhan bisa lapar, Tuhan bisa BHB. Tidak, Abangku. Karena Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang memiliki sifat kemahaan. Ketika dia menjadi Tuhan, ketika dia adalah Tuhan, sifat kemahaan itu tidak akan pernah bisa berubah. Tidak akan pernah bisa tidak menjadi maha, Bang. Contoh begini, Bang. Tuhan maha melihat. Apakah berarti Tuhan perlu mata? Tidak. Tuhan maha mendengar. Apakah Tuhan perlu kuping? Tidak. Kan begitu. Tuhan maha mengetahui. Apakah Tuhan punya insting? Tidak. Terus manusia bagaimana, Bang? Saya punya mata, tapi saya tidak bisa menjangkau Abang sekarang ada di mana. Itu maksudnya manusia terbatas. Sama seperti Yesus. Kedagingan Yesus dia merasa lapar. Tapi Yesus sudah terkena, Bang. Dari keilahiannya apa? Ketika dia mendatangi pohon ara, Yesus ternyata memiliki sisi keilahian. Tidak tahu dia ternyata buah pohon ara itu belum musimnya berbuah. Wajar. Kalau Yesus adalah manusia wajar. Ya dia tidak tahu kalau buah itu belum musimnya.
Nah, anehnya begini abang. Yesus Tuhan. Dia datangi pohon ara. Dia lihat pohon itu sudah berdaun. Ternyata ketika dia dekati pohon ara itu sama sekali tidak ada buahnya. Karena belum musimnya. Nah, nanti pertanyaan saya seperti ini bang. Siapakah yang menciptakan pohon bermusim? Pasti dikatakan Tuhan. Betul kan? Durian kan pohon bermusim bang. Berarti Tuhan tahu bahwa pohon durian ini adalah buah yang berbuahnya sekali setahun, 2 kali setahun, bukan setiap bulan. Kan begitu bang? Nah, sama dengan pohon ara, pohon yang musiman. Yesus yang ciptakan. Tapi ketika Yesus datang mendekati pohon ara itu, ternyata dia tidak menemukan buah karena dia merasa lapar. Pertanyaannya begini bang, kenapa Yesus yang menciptakan pohon ara ini, pohon ara yang bermusiman, dia tidak tahu bahwa pohon ara ini belum waktunya berbuah? Memang dia tidak tahu karena dia menunjukkan sebagai manusia itu seperti biasa. Dari tadi aku jelasin begitu. Nah, 100% Tuhan dia kemana bang? Karena 100% ini menunjukkan kesempurnaan abangku. Saya 100% manusia. Kesempurnaan saya sebagai manusia lengkap. Nah, kucing saya 100% binatang. Kesempurnaan dia sebagai binatang lengkap. Tidak seperti manusia. Nah, 100% ketuhanan, kesempurnaan Tuhan yang ada di dalam diri Yesus itu di mana? Kecuali abang mengatakan cuma 20%. Oh, berarti ada lupa-lupa ingat karena cuma 20%. Nah, ini 100% loh, Bang. Makanya saya tadi analogi begini, Abang. 100% plastik, 100% kaca. Nah, ketika saya masukkan, pada waktu terbakar, yang habis mana, Bang? Jelas yang habis yang plastik. Kaca akan bersisa. Kalau dia tahan api, dia tidak akan pecah. Kan begitu. Nah, 100% Yesus yang kedagingannya dia merasa lapar. Nah, 100% manusia, keilahian dia ini kemana, Bang? Karena udah sempurna 100% itu, Bang. Ini cobalah abang pakai akal. Kecuali abang katakan dia cuma 20%. Oh iya bunda, 100% manusia, 30%-nya Tuhan. Oh mungkin saya terima. Karena apa? Berarti 70%-nya antara tahu dengan tidak. Kan begitu bang. Nah 100% kesempurnaan Yesus yang sebagai Tuhan, kemana bang? Jangan abang mengatakan dia tidak mau menunjukkan, sementara dia sudah lengkap 100% Tuhannya. Di pranknya kali bun. Ujungnya kan kayak gitu bang, jadi ujungnya prank. Ya, gantian aja bunda, gantian aja aku turun, aku mau merenung. Jangan turun. Tergoda. Aku belum selesai mengenaimu. Jadi mustahil lah ya. Kesempurnaan Tuhan itu dicampur. Iya, nggak apa-apa di sini aja bang. Mustahil. Kesempurnaan Tuhan dicampur dengan ketidaksempurnaan manusia itu cacat logika bang. Iya. Nggak mungkin. Jadi Tuhan itu gagal. Di sini itu ada upaya penggagalan ketuhanan. Beda dengan Islam bang. Islam itu sempurna dia. Tidak tumpang tindih. Gitu bang. Makanya kami memilih Islam itu karena itu. Karena udah clear perkara itu dan tidak ada perdebatan lagi. Abang pasti sulit. Memang nggak mungkin bisa dijelaskan bang. Nggak mungkin bang. Nggak mungkin juga Tuhan itu seperti itu kan. Tidak mungkin Tuhan itu yang sempurna kemudian bercampur dengan ketidaksempurnaan. Itu sebuah kemustahilan dan itu nggak mungkin Tuhan begitu dan nggak mungkin itu benar. Abang nggak selamat kalau terus di situ bang. Ya bunda. Sampai puyeng kan. Aduh, Masya Allah. Ya merenung. Emang mungkin teman-teman di bawah yang Kristen mau bantu, silakan naik untuk jelaskan. Ya bantu. Saya yakin sih tambah puyeng. Tapi enggak bang pria biar bisa lihat di sini ya. Bisa nggak mereka menjelaskan? Kalau tidak bisa, ya patut direnungkan bang memang. Ini ada Om Baba ya. Om Baba, selamat siang Om. Om Baba. Selamat siang. Hai Baba. Ini Sylvia juga. Selamat siang Sylvia.
Big Brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Thank you Big Brother. Bang Jarot, temannya Bang Beji. oh temannya Bang Bezi. Oke. Iya, nggak apa-apa belajar di sini kan. Om Baba, selamat siang Om Baba. Terlalu berat materinya tadi Bunda ya, kita kasih tuh ya, yang 1 Timotius. Berat. Kita kan Sederhana sih. narasi dia kan Bang Iya, Jun. betul. Dia bilang 100%, oke kita mungkin 100%-nya. Terus dia bilang Yesus merendahkan diri, oke. Apa tujuan dia pada waktu dia mengatakan Allahku? Biar tidak menunjukkan. Ya, kalau dia tidak mau menunjukkan, apa tujuannya? Dia seperti itu. Kan jadi kayak ngeprank. Bohong-bohongan dia. Orang udah tahu dia Tuhan. Terus dia mengatakan, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Kan lucu. Padahal 100% roh Allah ada di dalam diri Yesus. Kan gitu kan? Sulit Bunda, sulit. Pendekar, selamat siang Pendekar. Assalamualaikum. Sorry Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang dari Malaysia. Iya, nggak apa-apa Bang. Oke, nggak apa-apa Bang. Makasih Bang ya. Dari bawah. Iya, oke. Ya teman-teman Oten di bawah, Om Baba juga disapa ini nggak mau nyahut nih. Ya teman-teman Oten di bawah, ini tolong dibantu temennya ini, Bang Pria ternoda, makin ternoda dia ini di atas nih, nggak ada yang bantuin. Jangan dulu, Abang Noda, Abang. Mai, selamat siang Mai. Mai, selamat siang. Ya, nggak ada suaranya juga. Baca Markus 1, 2, 3. Ini Oten nggak action ini, naiklah Bang. Valentino, mungkin ini mudah-mudahan. Turun deh. Sylvia siapa? Ya, Sylvia temannya Bang Bezi ya. Iya betul. Selamat siang. Nggak apa-apa Mbak ya, belajar di sini. Oke. Mungkin sambil nunggu mau nanya-nanya boleh. Ya Bunda ya, boleh nggak Bunda beliau nanya? Boleh Mbak Sylvia. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Nurah. Puji Tuhan Yesus, semoga memberkahi Anda. Terima kasih buat Tuhannya Yesus. Oke, Bang Bob, mau dilanjutkan yang tadi Bang? Yang diskusinya dengan ini dibantu dong temannya Pria ternoda ini, makin ternoda. Jangan-jangan Abang nanti mau ternoda juga nih. Itu apakah Tuhan 100% manusia dan 100% Tuhan itu konsepnya itu gimana itu tadi ditanyakan tentang kaitannya dengan tentang penyaliban. Lanjut Bunda dengan mode kalem lagi nih Bunda. Kalem dong. Kita Oke Bang, lanjut Bang. 100% manusia itu gimana Bang? Halo Bang. Jadi nggak balik. Iya Bang. Yang dinamakan manusia itu apa? Apa dia bilang? Aku nggak dengar. Biar saya ini dikit ya Bunda ya, saya pancing dulu nanti Bunda lanjut. Bang Bob, Anda meyakini nggak Yesus itu adalah Tuhan? Kalau dalam pola emanasi, ya tentu Yesus itu sudah perwujudan ilahi. Enggak, saya tanya, Yesus itu menurut Anda, bagi Anda itu Tuhan atau bukan? Kalau dalam emanasi tentu Yesus itu sudah memiliki perwujudan ilahi. Waduh, saya tanya, jawabnya Tuhan atau bukan? Masalah ketuhanan itu tergantung manusia. Bunda, ini tergantung lah. Aku nggak masuk.
Mbak Yesus itu. Saya cuma tanya loh bang. Jawabannya itu Tuhan, A Tuhan, B bukan. Bagi Anda itu A Tuhan, B bukan. A atau B gitu loh bang. Saya nggak butuh penjelasan. Nanti tuh di bab berikutnya. Nah, kalau dianggap Tuhan, ya pantas, sangat pantas lah. Wah kok pantas lagi nih, tidak tegas nih jawabannya, ragu-ragu nih, takut kayaknya. Dia Tuhan, dia Tuhan. Ah ini Bang Merakyat, ini Bang Merakyat Bunda, ini cakep nih. Oke Tuhan, lanjut Bunda. Halo Ibu Nora, bibirnya kayak bibir babi. Oh iya saya dulu. Oh Oke. ini bibir babi ya, boneka babi nih. Lah kenapa kok? Nggak, panas nih, aduh. Boneka babi namanya. Aduh. Oh iya nih, bibirnya lu lihat ya, bibirnya lesungnya. Kenapa begitu Bang? Tantrum Bang. Roh anjingnya muncul ini Bunda. Aduh. Abang-abang udah nggak sanggup jawab ya? Awas bahaya Bang MJ ini kita udah. Oh iya. Oh nggak pakai ini ya? Oke. Enggak, itu Bang Pria ditegur tuh temennya Bang. Kalau nggak mampu, angkat bendera aja. Nggak usah menyerang pribadi, itu nggak baik. Diskusi lah, yang jangan mengata makanya itu Bang. Betul makanya. Jadi, ayolah Bang, buktikan ajaran kasihnya. Bohong ini si Nora ini. Loh kok pembohong? Dibuktikan aja. Buktikan kalau kami pembohong. Nggak usah panas. Nggak panas, cuman ya udah dijelaskan gimana itu konsepnya. Mana manusia, mana Tuhan? Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Tuhan sisi Tuhan. Manusianya itu gimana? Yesus Tuhan. Oke. Waktu dia disalib, ya kan? Dia itu kan bonyok tuh. Ya enggak? Dia enggak kuat, dia teriak manggil Tuhannya. Tuhannya di mana? Ya dia kan sang firman. Sang firman yang turun ke bawah memberitakan kebesaran. Dia memberitahu bahwa kita harus menyembah Bapa. Ada istilah begini yang dikatakan ini lain lagi. Orang Kristen kalau manggil Allahnya itu Bapa, tapi kalau Buddha manggil Tuhannya tuh Om, kan lebih dekat tuh. Gitu sama-sama dekat. Apalagi kalau Kristen ada lagi nih, tapi kalau Islam panggil Allahnya itu pakai toa. Jauh. Jauh pakai toa jauh. Itu Gus Dur yang berbicara ya. Oh iya. Jauh ya. Oh. Kita Allah itu panggilnya Bapa. Kalau Buddha Om, kalau lu masih pakai toa jauh. Gitu loh. Terus waktu dia manggil di tiang salib itu yang menyembah, kalau orang yang menyembah Yesus itu disebut apa? Apa? Maksudnya? Iya, bagi Yesus orang yang menyembah dia tuh disebut apa? Oh, kita disebut kalau dia memanggil kita domba. Oh, bukan anjing. Kalau lu babi, bibir lu kayak babi. Loh, kan anjing. Kau babi. Matius 15 nomor 26. Boneka lu kayak babi. Kenapa? Boneka babi. Kena kau kan? Aduh, gini. Kena kau. Naik dia Bunda bukannya jelasin ya, makin songong. Yang belum saya nodai 100%, ya itu dia kan sudah naik, dia udah tantrum. Jadi saya hanya mengajar menurut Bible-nya aja, gitu ya Bang. Belum saya nodai ya. Ada dalilnya Bunda ya? Ada dalilnya. Ya gitu Bang Pria. Jadi kalau memang benar santai aja kita jelasin. Tidak bernarasi begitu. Iya. Ya kalau memang kamu paham bagi Kristen, jelasin. Biar juga saya kan Kristen awam nih. Aku mau semoga kau bisa menjelasin pertanyaan-pertanyaan. Biar makin kuat imannya gitu. Bang ya. Nggak ternoda kan gitu. Oke Bang Bos Tua. Mudah-mudahan ini nggak tantrum juga nih. Bang Bos Tua, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, dipaparkan, dijelaskan tentang keimanan Anda, tapi bukan imannya ya. Dasar keimanan Anda. Ini mau ditanya nih, kita kembali lagi ke konsep Tuhan. Anda meyakini Yesus itu Tuhan atau bukan? Iya. Oke, iya. Oke. Aku bingung udah mau nanya ini bunda-bunda deh. Nanti tantrum lagi.
Gak apa-apa. Dia kalau sama saya dia langsung apa? Jinak ya? Oke. Keluarlah roh asu. Oke, iya. Bang Bos tua, ya kan? Itu kan Yesus itu kan dikatakan Tuhan. Nah, waktu dia disalib, disalib dia kan teriak tuh. Manggil bapaknya. Nah, ketuhanannya di mana itu, Bang? Ketuhanannya? Iya. Tuhan itu apa rupanya? Lah, kok tanya Tuhan lagi? Enggak. Begini bos tua. Bos tua. Yesus kan manusia, dia dilahirkan, benar kan? Dia masih ada ibu kan? Nah, pada waktu kalau kau terluka, yang kau panggil itu siapa? Terluka? Ya, mamamu pasti kan? Kenapa dia panggil bapaknya? Harusnya, Ma, di mana kau, Ma? Ini enggak, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh. Nah, udahlah bapaknya meninggalkan dia pun durhaka sama mamanya. Semananya itu? Nah, gini. Bapak itu wujudnya apa rupanya? Mana aku tahu, kau kan yang menyembah bapak. Kalau nggak tahu kalian kenapa kalian jingkrak menjelaskannya di sini? Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan nggak? Bapak aja nggak tahu kalian wujudnya apa? Iya, yang saya baca di dalam Bible kata Yesus sebenarnya bapakmu tuh yang menjadi iblis. Loh. Asal mangap aja kau. Sesungguhnya iblis ada dua bapak. Iya, ada dua bapak. Satu bapak yang benar, satu bapak penyesat. Loh, saya tanya. Sekarang saya tanya, apa kehendak Bapa yang ada di surga? Apa kehendaknya? Ya, apa? Kehendak Bapak di surga? Iya. Banyak kehendaknya. Nah, salah satunya ada nggak untuk membunuh Yesus? Iya, sebagai kurban. Nah, berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Loh, kau jangan salah-salah ayat kau. Nanti ku bikin ayat kayak gitu kau penistaan ku bilang. Logika, kan? Apa mungkin kau mau mengorbankan anakmu? Kenapa kau bilang dia iblis coba? Saya tanya, apakah mungkin kau mau mengorbankan apa anakmu? Coba artinya bapamu adalah iblis, apa artinya? Loh, sekarang kau baca. Iblislah yang menjadi bapamu karena itulah kau bapamu. melakukan segala kehendaknya. Kan ya, betul. Kehendak yang mana? Kehendak Bapa yang untuk menyesat apa enggak? Yesus, apakah itu iblis atau itu Bapa yang ada di surga? Itu menyesatkan enggak? Loh, kalau kau kalau kau membunuh anakmu sesat enggak? Loh, iyalah. Yesus kan Bapa mengatakan inilah anak Jadi kau yang mengakui dia anaknya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bagaimana mungkin saya kasih sama anak saya mengasihi anak saya, tetapi saya membunuh anak saya? Bagaimana mungkin Bapa mengaruniakan Tuhan kepada meminta manusia? Abraham. Bapa, udah, aku nggak bisa diajak diskusi kau. Loh, mana? Nggak bisa diajak diskusi orang kayak gitu. Susah Bang ternodai. Ya. Berat.